Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku moderator dari kelompok 4 akan memimpin video kelompok mengenai penjadwalan prosesor dengan anggota 4 orang, yaitu yang pertama Yaumil Fitri dengan nomor NIM 80402000199. Yang kedua yaitu Farhan Al-Amin dengan nomor NIM 80402000189. Dan yang ketiga yaitu Dwi Reski Handayani dengan nomor NIM 80402000167. Dan yang keempat yaitu Firsta Dian Olivia dengan nomor NIM 80402000175. Selanjutnya pada slide kedua terdapat soal tugas kelompok yang dimana di situ terdapat tabel dan pada tabel tersebut kita diminta untuk menghitung average waiting time dan turnaround time dari kelima proses tersebut dengan menggunakan algoritma dengan kuntum 2 dan buatlah Gantt chart-nya. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Baiklah, saya akan membahas metode pertama yaitu Freeze Compressor atau FCFS. FCFS adalah proses penjadwalan prosesor di mana proses yang pertama tiba atau mempunyai AT terkecil akan langsung dieksekusi. Langkah pertama, jumlahkan semua BT untuk mengetahui lama keseluruhan. 5 tambah 3 tambah 6 tambah 6 tambah 1 tambah 4 tambah 2 sama dengan 27. Maka kita harus membuat kolom sebanyak 27. Selanjutnya proses mulai berjalan. Proses yang berjalan adalah P1 karena memiliki start time terkecil. Proses berjalan berdasarkan warna pada nama proses. Start P1 adalah 0, kemudian lama prosesnya 5. Berarti proses akan berjalan dari 0 sampai 5. Maka kita dapatkan ST-nya adalah 0, karena dimulai dari 0 dan FT-nya adalah 5. Langkah selanjutnya adalah mencari RT, yaitu dengan menggunakan rumus RT sama dengan FT dikurang AT, jadi 5 dikurang 0 sama dengan 5. Selanjutnya proses P2 berjalan selama 3 ms. Proses P2 berjalan dengan 5 dari 5 dan berhenti di 8. Maka ST sama dengan 5 dan FT sama dengan 8. Lalu RT sama dengan FT dikurang AT. Jadi 8 dikurang 1 sama dengan 7. Maka RT sama dengan 7. Selanjutnya P6 berjalan sebanyak 5 ms. Proses P6 dimulai dari 8 dan berakhir di 14. Maka ST sama dengan 8 dan RT sama dengan 13. Lanjut P5 berjalan sebanyak 6 ms. Proses P5 dimulai dari 14 dan berakhir di 20. Maka ST sama dengan 14 dan FT sama dengan 20 dan RT sama dengan 18. Lanjut P4 berjalan sebanyak 1 ms. Proses 4P dimulai dari 20 dan berakhir di 21. Maka ST sama dengan 20 dan FT sama dengan 21 dan RT sama dengan 18. Lanjut P3 dimulai dari 21 dan berakhir di 25. Maka ST sama dengan 21 dan FT sama dengan 25 dan RT sama dengan 21. Lanjut P7 berjalan sebanyak 2 ms. Proses P7 dimulai dari 25 dan berakhir di 27. Maka ST sama dengan 25 dan FT sama dengan 27 dan RT sama dengan 22.
Selanjutnya adalah mencari RT. Rumusnya sama dengan RT dibagi dan proses sama dengan 104 dibagi 7 sama dengan 14,85. Baik, selanjutnya adalah pembahasan dari metode preemptive shortest job test atau disebut juga dengan PSJF. PSJF adalah penjadwalan dengan prioritas dengan preemsi, di mana yang menjadi prioritas adalah sisa proses. Proses yang terpendek bisa didahulukan dengan cara membandingkan sisa waktu proses yang sedang dilaksanakan dengan proses yang tiba. Pertama-tama, lakukan penjumlahan pada seluruh burst time atau lama proses untuk mengetahui panjang atau lama proses. Langsung saja, 5 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 1 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 2 hasilnya adalah 27. Maka jumlah kotak yang akan kita buat adalah 27. Di sini kami menggunakan tabel bantuan untuk mengetahui sisa proses burst time dan melakukan perbandingan. Selanjutnya, proses 1 akan melakukan proses yang pertama kali dikarenakan memiliki arrival time terkecil yaitu 0 ms. Selanjutnya, proses 2 datang dari 1 ms. Maka proses 1 dan proses 2 melakukan perbandingan sisa proses dengan burst time yang terkecil yang akan dijalankan. Kita bisa lihat di sini burst time dari proses 1 adalah 5 dan burst time dari proses 2 adalah 3. Jadi yang akan dijalankan adalah proses 2. Setelah dijalankan, seperti yang Anda lihat di kotak berwarna biru itu, selanjutnya untuk mendapatkan real time maka finish time dikurang arrival time sesuai kotak di bawah. Finish time-nya adalah 4 dan arrival time-nya adalah 1. Maka 4 dikurang 1. Jadi hasilnya real time dari proses 2 adalah 3. Selanjutnya setelah selesai datang proses 4 di MS4 yang memiliki sisa proses burst time terkecil dari proses lainnya yaitu 1 ms. Maka proses 4 akan dijalankan. Bisa dilihat di sini di kotak berwarna hijau seperti sebelumnya. Untuk mendapatkan real time maka finish time dikurang arrival time yaitu 5 dikurang 3 hasilnya adalah 2. Dan selanjutnya kita akan menjalankan proses 7 karena memiliki burst time terkecil di antara sisa lainnya yaitu 2. Seperti tadi, untuk mendapatkan real time finish time dikurang arrival time. Bisa Anda lihat di sana pada proses 7 dikurang 5 sama dengan 2 hasilnya. Selanjutnya proses 1 akan dijalankan karena memiliki sisa proses burst time terkecil yaitu 4. Setelah proses 1 selesai dijalankan, kembali seperti tadi untuk mendapatkan start time dan finish time dapat dilihat pada kotak di bawah. Start time sama dengan 0 dan finish time sama dengan 11. Seperti tadi real time, untuk mendapatkan real time finish time dikurang arrival time yaitu 11 dikurang 0 dan hasilnya adalah
11. Jadi real time dari proses 1 adalah 11. Dan selanjutnya kita akan menjalankan proses 3 karena memiliki burst time terkecil dari proses yang tersisa, yaitu 4. Setelah dijalankan, bisa Anda lihat start time-nya adalah 11 dan finish time-nya 15. Untuk mendapatkan real time, finish time dikurang arrival time, yaitu 15 dikurang 4 dan hasilnya adalah 11. Jadi real time dari proses 3 adalah 11. Dan selanjutnya kita akan menjalankan proses 6. Di sini kenapa kita menjalankan proses 6 dan bukan 5? Padahal memiliki burst time yang sama, yaitu 6. Karena proses 6 MS-nya lebih kecil daripada proses 5. Bisa dilihat di sana. Lanjut, setelah dijalankan, di sini proses 6 memiliki start time 15 dan finish time-nya 21. Maka real time, untuk mendapatkan real time, finish time dikurang arrival time, yaitu 21 dikurang 1 dan hasilnya adalah 20. Jadi proses 6 memiliki real time 20. Dan selanjutnya untuk proses 5, setelah burst time-nya dijalankan, kita lihat bahwa proses 5 memiliki start time 21 dan finish time 27. Maka untuk mendapatkan real time-nya, seperti biasa, finish time dikurang arrival time, yaitu 27 dikurang 2 dan hasilnya adalah 25. Dan selanjutnya yang terakhir, kita mencari TI atau turnaround time, yaitu total real time. Kita langsung saja jumlah 11 ditambah 3 ditambah 11 ditambah 2 ditambah 25 ditambah 26 dan ditambah 2 dan hasilnya adalah 74. Kemudian kita akan mencari TR atau average time, yaitu TI atau banyak proses. Bisa dilihat TI-nya 74 dan banyak prosesnya adalah 7. Langsung saja kita bagi dan hasilnya adalah 10,57. Dan berikut hanya itulah penjelasan dari penjadwalan prosesor PSJF. Oke, baik. Selanjutnya kita akan membahas metode yang ketiga, yaitu mengenai non-premise sorters job first atau disingkat dengan NPSJF. NPSJF ini merupakan penjadwalan yang diprioritaskan. Bila suatu proses sedang berjalan, maka proses itu akan berjalan sampai habis, meskipun burst time proses tersebut lebih kecil. Langsung saja kita memasuki pada contoh soal. Langkah yang pertama yaitu sama seperti metode sebelumnya, yaitu dengan menjumlahkan seluruh burst time untuk mengetahui panjang atau lama proses, maka jumlah kotak yang akan dibuat adalah 27 kotak. Selanjutnya untuk menjalankan Gantt chart, yaitu proses yang duluan berjalan adalah P1 karena memiliki start time terkecil. Pada P1 dalam metode ketiga ini dia sama pada P1 pada metode yang pertama karena mencari nilai terkecil pada AT. Proses berjalan berdasarkan warna pada nama proses. Start P1 adalah 0, kemudian lama prosesnya 5. Berani proses akan berjalan dari 0 sampai 5. Maka kita dapatkan ST-nya adalah 0 karena dimulai dari 0 dan FT-nya adalah 5. Langkah selanjutnya adalah mencari RT atau lama tanggap, yaitu dengan menggunakan rumus RT
sama dengan FT kurang AT. Jadi nilai 5 kurang 0 sama dengan 5. Selanjutnya, untuk menjalankan proses kedua, yaitu dia mencari nilai terkecil dimulai dari tabel kolom BT. Pada kolom BT terdapat nilai terkecil setelah P1, yaitu P4. P4 yang berjalan selama 1 ms, proses P4 berjalan dari 5 dan berhenti di 6. Maka ST sama dengan 5 dan FT sama dengan 6. Lalu RT sama dengan lalu untuk mencari RT, nilai RT sama dengan FT dikurang AT, jadi 6 dikurang 3 sama dengan 3, maka nilai RT yang kita dapat yaitu 3. Selanjutnya terdapat nilai terkecil setelah P4 yaitu pada P7. P7 berjalan selama 2 ms, proses P7 berjalan dari 6 dan berhenti di 8, maka ST sama dengan 6 dan FT sama dengan 8. Lalu RT sama dengan FT dikurang AT, jadi nilai FT dikurang AT sama dengan 8 dikurang 5 sama dengan 3. Maka kita dapat nilai RT pada P7 yaitu 3. Selanjutnya terdapat nilai terkecil setelah P7 yaitu pada P2. P2 berjalan selama 3 ms, proses P2 berjalan dari 8 dan berhenti di 11. Maka ST sama dengan 8 dan FT sama dengan 11. Lalu RT sama dengan FT dikurang AT, jadi 11 dikurang 1 sama dengan 10, maka kita dapat nilai RT-nya lagi yaitu 10. Selanjutnya terdapat nilai terkecil setelah P2 yaitu pada P3. P3 berjalan selama 4 ms. Proses P3 berjalan dari 11 dan berhenti di 15. Maka ST sama dengan 11 dan FT sama dengan 15. Lalu RT sama dengan FT dikurang AT, jadi 15 dikurang 4 sama dengan 11, maka kita dapat nilai RT-nya lagi yaitu 11. Selanjutnya terdapat nilai terkecil setelah P3 yaitu P6. Untuk kita melanjutkan proses pada P6 dan P5. Pada proses P6 dan P5 tersebut tertulis nilai BT yang sama karena pada nilai BT sama, jadi kita di sini kembali ke bagian AT untuk melihat nilai terkecil, dan pada bagian AT terdapat nilai terkecil yaitu P6. Jadi kita melanjutkan prosesnya, dimulai lagi pada P6 dan proses terakhir pada P5 dan kelanjutannya lagi yaitu P6 berjalan selama 6 ms, maka proses P6 berjalan dari 15 dan berhenti di 21. Maka ST sama dengan 15 dan FT sama dengan 21. Lalu RT sama dengan FT dikurang AT, jadi 21 dikurang 1 sama dengan 20. Maka kita dapat nilai RT-nya yaitu 20. Selanjutnya pada proses yang terakhir, terdapat nilai terkecil setelah P6 yaitu pada P5. P5 berjalan selama 6 ms. Proses P5 berjalan dari 21 dan berhenti di 27. Maka ST sama dengan 21 dan FT sama dengan 27. Lalu RT sama dengan FT dikurang AT. Jadi 27 dikurang 2 sama dengan 25. Maka kita dapat lagi nilai RT-nya yaitu 25. Selanjutnya yang terakhir kita mencari TI atau turnaround time,
yaitu sama dengan total real time-nya yang dijumlahkan. Berarti di sini yaitu TI sama dengan 5 tambah 10 tambah 11 tambah 3 tambah 25 dan tambah 20 tambah 3 sama dengan 77. Kemudian kita mencari TR, yaitu jumlah TI yang dibagi banyaknya proses, yaitu nilai TI yang kita dapat di atas tadi itu terdapat 77 dan dibagi banyaknya proses yaitu 7. Jadi 77 dibagi 7 sama dengan 11. Dan itulah hasil penjelasan dari penjadwalan prosesor metode NPSJF. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu ARR, yaitu round robin adalah penjadwalan yang dilakukan secara bergiliran berdasarkan antrian. Prosesor mengerjakan setiap proses berturut-turut yang telah dieksekusi, dan yang belum selesai akan kembali ke antrian yang ada pada saat itu. Langkah pertama, kita akan menjumlahkan semua burst time untuk mengetahui lama proses keseluruhan, yaitu 5 ditambah 3 tambah 4 tambah 1 tambah 6 tambah 6 tambah 2, maka diperoleh lama proses keseluruhan yaitu 27. Selanjutnya kita akan membuat kolom berjumlah 27 buah sama dengan hasil penjumlahan keseluruhan burst time seperti di bawah ini. Di soal ini kita memiliki kuantum 2 yang artinya proses akan berjalan sebanyak 2 ms, kemudian sisanya akan mengantri. Untuk pertama-tama kita akan menjalankan proses P1 karena memiliki arrival time 0, arrival time terkecil dari proses lainnya. P1 berjalan selama 5 ms karena memiliki kuantum 2, maka hanya berjalan 2 ms saja dan sisanya akan mengantri. Sisa dari P1 yaitu 3 karena burst time-nya 5 dan baru berjalan 2. Kemudian proses P2 berjalan selama 2 ms dan sisanya akan mengantri. Sisa dari P2 yaitu 1 karena burst time-nya 3 dan baru berjalan 2. Kemudian proses P6 kita jalankan selama 2 ms dan sisanya akan mengantri. Sisa dari P6 yaitu 4 karena burst time-nya 6 dan baru berjalan 2. Kemudian proses P5 berjalan sebanyak 2 ms karena kuantumnya 2 dan burst time-nya 6 dan sisanya akan mengantri. Sisa dari P6 yaitu 4 karena burst time-nya 6 dan baru berjalan 2. Lanjut, kemudian kita akan menjalankan proses P4 berjalan selama 1 ms karena burst time-nya hanya 1, P4 selesai, maka bisa langsung diketahui start time-nya yaitu 8 dan finish time-nya 9. Kemudian proses P7 berjalan selama 2 ms karena burst time-nya 2, P7 selesai, maka bisa langsung diketahui start time-nya yaitu 11 dan finish time-nya 13. Kemudian sisa dari proses P1 kita jalankan lagi karena memiliki burst time 5 dan masih tersisa 3 dan baru berjalan 2, maka akan dijalankan lagi 2 ms, maka masih tersisa 1 ms dan baru berjalan 4. Kemudian sisa dari proses P2 akan dijalankan lagi karena tadi masih tersisa 1 ms, P2 selesai, maka bisa langsung diketahui start time-nya yaitu dari awal proses tersebut berjalan, jadi start time-nya adalah 2 dan finish time-nya adalah akhir dari proses tersebut yaitu 16. Kemudian kita akan menjalankan sisa proses dari P6, dijalankan 2 ms lagi dan sisanya akan mengantri. Sisa dari P6 yaitu 2 ms. Kemudian kita akan menjalankan proses P5 selama 2 ms dan sisanya akan mengantri. Sisa dari P5 yaitu 2 karena burst time-nya 6 dan baru berjalan 4. Kemudian sisa proses P3 akan dijalankan 2 lagi karena burst time-nya 4 dan telah dijalankan semua. P3 selesai, maka bisa langsung diketahui start time dari P3 adalah 9 dan finish time-nya adalah 22. Kemudian sisa proses P1 kita akan jalankan karena masih tersisa 1, maka akan langsung habis dijalankan. Dan telah diketahui start time-nya adalah awal proses tersebut yaitu 0 dan finish time-nya 23. Kemudian sisa proses P6 akan dijalankan 2 ms dan telah habis dijalankan. Kemudian kita dapat mengetahui start time-nya yaitu 4 dan finish time-nya 25. Kemudian sisa proses P5 akan dijalankan 2 ms lagi dan telah habis dijalankan. Kemudian kita dapat mengetahui start time-nya yaitu 6
dan finish time-nya adalah 27. Untuk mengetahui real time, kita gunakan rumusnya sama saja, yaitu finish time dikurangi arrival time. P1 23 dikurang 0 23, P2 16 dikurang 1 sama dengan 15, P3 22 dikurang 4 adalah 22, P4 9 dikurang 3 adalah 6, P5 27 dikurang 2 adalah 25, P6 25 dikurang 1 adalah 24, P7 13 dikurang 5 adalah 8. Dari jumlah real time yang telah kita dapatkan, itu adalah hasil dari turnaround time. Turnaround time dari semua proses tersebut adalah 23 ditambah 15 ditambah 22 ditambah 6 ditambah 25 ditambah 24 ditambah 8 adalah 119. Untuk mencari average waiting time, yaitu TR, jumlah dari hasil semua turnaround time dibagi banyaknya proses, yaitu 119 dibagi 7 adalah 17. Terakhir di sini saya akan menjelaskan di metode High-Just Penalty Ratio Next atau HPRN. Penjadwalan ini menggunakan prioritas tanpa persepsi. Yang menjadi prioritas adalah besarnya rasio penalti. Pada umumnya menggunakan FIFO, dan rasio penaltinya yang ditentukan berdasarkan lama waktu antrian, sehingga proses panjang pada antrian yang telah lama menunggu akan menyusul proses pendek. Langkah pertama, sama saja kita akan menjumlahkan semua burst time untuk mengetahui lama proses keseluruhan, yaitu 5 tambah 3 tambah 4 tambah 1 tambah 6 tambah 6 tambah 2, maka didapatkan lama keseluruhan yaitu 27. Selanjutnya, buat kolom berjumlah 27 buah sesuai dengan hasil penjumlahan keseluruhan burst time seperti bawah ini. Selanjutnya, proses P1 akan berjalan dahulu karena memiliki arrival time terkecil dari semua proses lainnya, yaitu 0. P1 telah selesai kita jalankan, maka kita dapat mengetahui start time-nya yaitu 0 dan finish time-nya 5. Selanjutnya response time, yaitu selanjutnya kita gunakan rumus respon untuk mencari real time, yaitu real time sama dengan finish time dikurang arrival time, yaitu 5 dikurang 0 sama dengan 5. Untuk menjalankan proses selanjutnya, kita akan membuat perbandingan dari finish time dan dari proses sebelumnya dengan menggunakan rumus High-Just Penalty Ratio Next atau HPRN. Waktu sia-sia S sama dengan finish time dikurang arrival time. Untuk mencari rasio penalti adalah hasil dari waktu sia-sia S ditambah burst time dibagi burst time. Setelah kita lakukan perbandingan dengan rumus di atas, kita dapatkan bahwa perbandingan pertama dari semua sisa proses yang belum kita jalankan, P2 memiliki perbandingan rasio penalti 2,3, P3 1,25, P4 3, P5 1,5, P6 1,6, P7 1. Dari semua proses tersebut kita dapatkan bahwa P4 memiliki perbandingan terbesar, maka P4 akan kita jalankan. Burst time dari P4 yaitu 1 ms, maka kita akan menjalankan 1 ms saja. Kemudian kita akan mendapatkan start time dari P4 yaitu 5, finish time dari P4 yaitu 6. Real time dari P4 adalah 6 dikurang 3 sama dengan 3. Sisa proses perbandingan tadi masih ada, yaitu kita akan mencari waktu sia-sia dari finish time proses sebelumnya yaitu 11. Finish time dari proses sebelumnya yaitu 6. Maaf, saya salah sebut. Kita lakukan perbandingan lagi. Untuk proses kedua memiliki rasio penalti 2,6. Proses P3 1,5, P5 1,6, P6 1,8, P7 1,5. Dari semua proses tersebut, P2 memiliki perbandingan terbesar yaitu 2,6. Maka P2 akan kita jalankan. Kita akan menjalankan P2 dengan burst time 3, dimulai dari start time 6 dan finish time 9. Maka real time dari P2 adalah 9 dikurang 1 yaitu 8. Kita akan melakukan perbandingan sisa proses lagi dengan menggunakan rumus HPRN. Finish time dari proses sebelumnya yaitu 9 adalah waktu sia-sia dikurangi burst time. Kita lakukan perbandingan lagi. Untuk P3 memiliki rasio penalti 2,25, P5 2,16, P6 2,33, P7 3. Dari semua proses tersebut kita dapatkan bahwa P7 memiliki perbandingan terbesar yaitu 3. Maka kita akan menjalankan proses P7 sebanyak 2
ms. Kita dapatkan start time 9 dan finish time 11. Maka P7 dapat diketahui real time-nya yaitu 11 kurang 5 yaitu 6. Untuk sisa proses selanjutnya kita dapatkan waktu sia-sia dari finish proses sebelumnya yaitu 11. P3 memiliki rasio penalti 2,75, P5 2,25, P6 2,6. Maka P3 akan kita jalankan karena memiliki rasio penalti terbesar dari perbandingan semua proses sebelumnya. P3 kita jalankan dengan burst time 4. Start time dari P3 yaitu 11 dan finish time P3 yaitu 15. Maka real time dari proses P3 yaitu 15 kurang 4 yaitu 11. Kita lakukan perbandingan terakhir, masih tersisa 2 proses. Finish time dari proses sebelumnya yaitu 15. Maka kita akan membuat waktu sia-sia 15 kurang 2 sama dengan 13 dengan rasio penalti 13 kurang 6 sama dengan dibagi 6 sama dengan 3,16. Untuk P6 15 dikurang 1, waktu sia-sianya 15 dikurang 1 sama dengan 14 dengan rasio penalti 14 kurang 8 dibagi 6 yaitu 3,33. Dari perbandingan tersebut kita dapatkan bahwa P6 memiliki perbandingan terbesar yaitu 3,33. Maka kita akan menjalankan proses P6. Dimulai dari start time 15 dan finish time 21. Maksudnya 25. Maka akan kita ketahui finish time dari proses P6 yaitu 25 dikurang 1 yaitu 24. Sisa dari semua proses yaitu P5. Maka P5 akan kita jalankan dan sampai habis. P5 memiliki burst time 6. Maka kita akan menjalankan 6 ms. Dimulai dari start time-nya adalah 25 sampai 27. Maka kita ketahui bahwa proses P5 memiliki finish time 27 dikurangi arrival time 2, maka real time dari proses P5 yaitu 25. Untuk mencari turnaround time dari semua proses tersebut, kita akan menjumlahkan semua real time dari semua proses yang telah kita dapatkan, yaitu 5 ditambah 8 ditambah 11 tambah 3 ditambah 25 tambah 24 tambah 6 yaitu 78. Untuk mencari average waiting time atau TR, yaitu hasil dari turnaround time dibagi banyaknya proses. 78 dibagi 7 sama dengan 11,14. Oke, baiklah, itu saja dari kelompok kami, yaitu kelompok 4, mengenai penjadwalan prosesor. Apabila terdapat salah kata atau salah dalam membaca dalam kalimat, mohon dimaafkan, karena kami di sini juga masih di tahap pembelajaran. Terima kasih untuk semuanya yang telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.